Assalamualaikum, welcome back to my channel. Mama gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. Nggak kerasa sekarang udah masuk tanggal tua lagi ya Mak. Perasaan kemarin baru tanggal 1, baru gajian, baru awal bulan. Sekarang udah menuju akhir bulan Januari 2023. By the way, ini saya baru terima belanjaan dari tukang sayur yang suka delivery, anterin pesanan sayuran dan lauk pauk yang sudah saya pesan pada malam sebelumnya. Pesanannya bisa melalui WA, jadi saya nggak usah ribet-ribet lagi belanja dan bawa belanjaannya berat-berat dari depan ke rumah. Jadi ya alhamdulillah ya Mak, ada kemudahan. Dan sebenarnya beberapa minggu itu ke belakang, beberapa hari maksud saya, sebenarnya saya absen belanja mingguan karena tukang sayurnya lagi kurang sehat, jadi dia nggak bisa anterin belanjaannya ke rumah. Karena kemarin nggak belanja, jadi mau nggak mau kan saya nggak masak ya Mak kalau nggak ada belanjaan. Jadi ya uang belanjanya jadi ikutan acak-acakan. Jadi ya sekarang udah waktunya lagi buat saya belanja yang benar, kembali ke track yang benar lagi. Membelanjakan uang sesuai dengan rencana di belanja mingguan kali ini. Nah kalau belanja mingguan kali ini itu adalah sebenarnya belanja mingguan yang keempat. Yang pertama dan yang kedua itu sudah pernah saya bahas sebelumnya ya di video yang lalu. Itu menghabiskan uang 350.000. Berhubung waktu itu karena saya mau ulang tahun, jadi semua belanjaannya dilengkapin. Sekalian karena ada tamu, jadi saya belanjanya lebih banyak dibandingkan sebelumnya. Kalau ada tamu di rumah, sebenarnya belanja mingguan itu sangat bermanfaat ya Mak. Jadi kita nggak bingung-bingung lagi kalau misalnya tiba-tiba harus masak banyak dan masak dadakan, misalnya makanan habis, jadi kita tinggal otak-atik aja deh bahan-bahan yang ada di kulkas. Makanya kadang kalau misalnya ada tamu di rumah itu saya suka tanya mau berapa lama di sini, karena ini ada hubungannya dengan konsumsi. Berapa banyak yang harus saya belanjakan dan stok di kulkas. Nah, sedangkan untuk belanja mingguan yang ketiga itu sebetulnya menghabiskan uang 115.000 aja. Nah, uang 115.000 ini sebetulnya target belanja mingguan saya itu kan sekitar 150 dan 200 gitu ya Ma. Nah, jadi ini masih ketutup karena kemarinnya udah belanja 350.000, jadi minggu berikutnya saya atur supaya nggak lebih dari 150.000. Pokoknya diutak-atik aja deh bahan-bahannya apa, lauk pauknya apa supaya tidak berlebihan pada saat membayar. Untuk nominal belanja 150.000-an ke atas untuk kami di rumah bertiga itu cukup biasanya untuk 5 sampai 6 hari. Tapi kalau di atas 200.000 itu cukup antara 8 sampai 10 hari. Nah ini ya Mak, udah bersih semua, tahu, ayam, terus sayur-sayuran sudah masuk semuanya ke wadah food prep yang seperti biasa suka saya stok di kulkas. Dan total belanja mingguan kali ini, belanja mingguan yang keempat adalah Rp170.000. Buat yang udah terbiasa food prep, udah terbiasa belanja mingguan, itu tuh ada perasaan gak sih Mak? Kalau saya nih ada perasaan kalau saya nggak belanja mingguan itu saya ngerasa rugi gitu ya. Rugi banget karena gitu, apa yang udah saya rencanain itu jadi semuanya acak-acakan. Jadi ya uang belanjanya nggak tahu kemana, berapa yang dikeluarin itu jadi nggak kekontrol. Beli ini, beli itu. Kalau udah belanja mingguan udah tau lah ya, range harganya 150.000 sampai 200.000, atau misalnya di atas 200.000 kalau ada occasion tertentu, ada momen tertentu yang mengharuskan belanja lebih banyak daripada sebelumnya. Nah, kalau di total berarti total belanja mingguan saya dari 1 sampai 4 sampai detik ini
Itu, 350 ditambah 115 ditambah 170 berarti total-total, kurang lebih 600 ribuan ya, Mak, 635.000. Nah, kalau saya kasih jatah budget belanja mingguan itu sebetulnya 800.000. Ini kan, 635.000 sebenarnya masih ada sisa ya, cuma karena kemarin acak-acakan jadi saya beli makan di luar, jadilah kepake deh tuh uang belanja mingguan entah yang keberapa gitu ya. Saya kan kasih jatah budgetnya itu belanja mingguan 1 sampai belanja mingguan kelima. Nah, uang yang 200.000 ini kalau nggak salah ingat itu saya ambil dari budget mingguan, belanja mingguan yang kelima. Nah, jadi ya alhamdulillah sih meskipun masih bisa waktu itu, tapi mudah-mudahan nanti di minggu berikutnya masih ada budget yang bisa saya pakai untuk belanja mingguan berikutnya. Nah, jadi mulai ngisi-ngisi kulkas lagi setelah beberapa hari absen. Jadi tuh kulkasnya di freezer itu bunga esnya banyak ya, Mak. Jadi ya mohon maaf lah kalau misalnya nggak enak banget untuk dilihat. Ini juga ada labu nih. Aduh, kemarin saya habis bikin bala-bala tapi bahannya habis, masih ada sisa labunya. Jadi ditaruh aja gitu di kulkas karena wadahnya males gitu ngambil ya ke dapur. Ini juga ada tahu udah dimasukin yang tadi sama yang baru beli. Kalau ini ada ternyata ada sisa buncis loh ini. Aduh gak kelihatan. Tapi kalau nggak salah buncisnya udah nggak terlalu fresh karena ini udah lama banget. Kayaknya udah ada 2 minggu gitu ya. 2 minggu lebih sih kayaknya nih. Tuh udah ada hitam-hitam gitu, nggak tahu deh nanti mungkin saya akan pilihin dulu kalau mau pakai. Tapi kayaknya mendingan dibuang aja ya, Mak. Udah hitam-hitam banget itu. Terus ada sisa tomat, ini paprika juga yang waktu saya beli belanja bulanan masih ada, masih tahan karena baru saya pakai satu yang hijau aja. Di belakang ada apa itu ya? Ternyata itu kol ya, Mak. Jadi masih ada sisa kol dari belanja mingguan yang kemarin-kemarin. Kalau ini di bawah seperti biasa aja lah ya, timun, daun salam, dan serai. Udah deh kulkas penuh, hati juga tenang. Malam harinya ada rencana makan malam di luar, jadi seperti inilah suasana perjalanan menuju tempat makannya. Jadi seperti ini ya, Mak, Sukabumi di waktu malam. Saya juga sebenarnya jarang banget sih keluar malam-malam gitu ya. Kalau nggak perlu-perlu banget ya nggak keluar gitu. Dan alhamdulillahnya lokasinya ini deket banget dari rumah. Jadi dari rumah saya itu 5 menit lebih lah gitu ya, 5 menit lebih sedikit itu udah sampai alhamdulillah. Jadi ya nggak pakai macet-macetan deh. Sampai di sana konfirmasi dulu karena kami sebelumnya sudah reservasi dan akhirnya diberikanlah menu-menu yang menggugah selera. Ini tuh malam sekolah, artinya besok tuh anak-anak sekolah ya. Jadi ini bukan malam libur, tapi suasana tempat makannya ini rame banget. Ya ada anak-anak, ada orang dewasa juga. Pokoknya ini hari kerja bukan weekend gitu ya. Tapi ternyata kalau kami tidak reservasi, udah pasti kita nggak bakalan kebagian tempat. Sambil menunggu pesanan datang, ternyata saya lihat ada bulan jatuh di Sukabumi loh ini, aduh. Ini ada spot foto ya, Mak, sebenarnya. Jadi ceritanya itu bulan-bulan ala-ala gitu ya. Tapi kelihatannya kalau dari jauh itu kayak bulan beneran deh, lucu cantik deh kalau malam hari kayak gini ya. Jadi beneran beruntung banget nih kalau kesini malam-malam dapat view-nya yang cantik kayak gini, banyak lampu-lampu, ketemu bulan jatuh juga. Jadi kalau siang-siang sih ini nggak terlalu kerasa ya. Dan ini juga rumputnya enak nih untuk dipakai. Ini bukan rumput sintetis tapi rumput asli semua. Aduh mohon maaf nih saya nggak di endorse ya sama tempat ini. Cuma saya lagi senang-senang aja, lagi menikmati tempat yang saya datengin. Ini sebenarnya tempatnya udah lama ya, Ma, ada kali 1 atau 2 tahun gitu di sini ya. Tapi karena baru sekali-kalinya pengen nyobain fine dining di sini, jadi baru datang deh sekarang. Pesanannya udah ada di meja, tapi ramen saya aja nih yang belum datang. Dan kami juga pesan beberapa dessert, tapi minta di-serve pada saat setelah makan. Nggak pakai lama, ramen pesanan saya langsung datang. Nih saya pesen Kyoto Ramen namanya. Nah ini kirain saya itu isinya sedikit ya, ternyata banyak loh ya. Dan mangkok saya ini satu-satunya yang paling besar di meja. Jadi nggak enak gitu ya, makannya kayaknya yang paling banyak deh. Saya itu termasuk pecinta mie ya, Mak. Ya mie instan, ya mie beneran, mie yang homemade, pokoknya mie gitu ya. Ya mau ramen, mau udang, pokoknya mie deh ya.
Tapi ada satu mie yang paling favorit, itu adalah mie Kirin Kamu. Nah, ini kuahnya itu ternyata saya yang pilihnya original ya, Mak. Jadi ini kuahnya sebenarnya gurih gitu. Terus ternyata saya pikir banyak bakalan bikin blek banget gitu, kenyang banget. Ternyata enggak. Ini tuh rasanya light banget, ringan. Jadi kelihatannya aja banyak, kelihatannya rakus padahal mah enak gitu di perut ya. Enggak terlalu kenyang gitu jadinya. Nikmati makanan bersama keluarga, bersama orang-orang tersayang itu udah yang paling the best ya, Mak. Karena makan bersama mau di mana aja sih sebenarnya ya, mau di rumah, mau di tempat makan di luar, itu sebetulnya adalah waktu yang tepat untuk menciptakan bonding. Nah, kalau di rumah jarang makan bersama, jarang ngobrol bersama, udah pasti bondingnya juga berkurang. Jadi sebetulnya kita perlu menciptakan waktu untuk melakukan yang namanya makan bersama. Ya entah makan siang bersama, makan malam, pokoknya makan bersama. Asalkan bukan makan-makan yang tidak berfaedah, makan-makan tapi ujung-ujungnya gibah. Sekarang waktunya nyobain pencuci mulut. Nah, dessert yang saya pesan ini namanya Clear Raindrops. Nah, ini adalah jelly sebetulnya ya, yang bulat itu disiram dengan saus gula merah dan ada kacang crumble di bawahnya. Sebetulnya jellynya ini dingin ya, alias tidak manis dan gak ada rasa sih kalau kata saya. Tapi pada saat disiram sama gula merahnya itu baru deh tuh kerasa maknyus ya. Tapi memang harus dimakan bersama dengan kacang dan juga saus gula merahnya. Pesen ini karena penasaran aja sih sama rasanya, karena di buku menu dan menu katalog online-nya itu bentuknya itu cantik banget, lucu, jadi penasaran. Waktu udah menunjukkan hampir setengah 9 malam dan minuman yuzu mango tea saya udah hampir habis. Kayaknya sampai sini dulu ya, Mak, video saya kali ini. Makasih banget udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk kasih like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum. Bye-bye, Mak.